nggak keruak, gigi saya tuh nggak bolong tapi kok sakit. Ternyata ketika dilihat giginya baik-baik saja, tapi akar giginya itu udah nggak kuat, ya. Akar giginya sudah rusak. Maka yang disebut gigi sehat itu satu kesatuan ya, mahkota atau gigi yang putih niki dan akarnya serta nempel di gusinya ini sehat semua. Ngoten nggih. Jadi kalau misalnya mau membersihkan gigi, sikapan Pak Bu, itu bukan sekedar dilewati itu ya, tapi agak sampai ke gusi itu bisa. Supaya apa? Supaya gigi sama jenisnya ada beberapa bagiannya, ada yang akarnya, ada yang giginya sehat, giginya nggak kerawak tapi goyang, enggak. Itu yang salah apa Pak Bu kira-kira? Yang salah kok bisa ini disebabkan atau disebut gigi yang rusak? Pripun? Apa ya yang bedanya? Dari jauh deh saya lihat. Apa yang membedakan? Nggak ada kerowaknya, nggak ada kerowak. Untuk kurang kerowak kok sakit gitu ya. Nah, ini tadi yang sering disepelekan. Mahkotanya sama-sama, tapi yang ini gigi sehat, ini gigi yang rusak. Gitu ya. Gigi yang rusak, yang pertama yang membedakan warna gusi. Pak Bu, warna gusi yang bagus itu warnanya yang coral pink, yang warnanya pink jambon seger, ya. Kalau dipegang kayak kulit jeruk, membara sedikit, itu yang gusi yang bagus. Boten bengkak, boten merah, apalagi adanya. Itu ya. Nah, inilah contoh gusi yang infeksi, contoh gusi yang rusak. Itu ya. Dia warnanya lebih merah. Ini agak jambon muda ya, pink muda. Nah, tapi ini merahnya merah yang sakit. Itu ya Bu ya, merah yang sakit. Kalau kena sikat gigi kok gampang berdarah. Misalnya kok senggol titik kok gitu ya. Itu karena ada inflamasi atau ada peradangan atau ada kuman di sini, gitu ya. Kumannya nggak kelihatan dan nggak selalu ada nanahnya. Ya, nggak ada nanahnya Bu, cuman kok kesenggol sedikit kok berdarah. Karena apa? Salah satunya karena ada kalkulus. Kita nanti belajar tentang kalkulus ya. Kalkulus itu nama bahasa Indonesia nempel. Itu nggak kelihatan nempelnya ya. Tapi kalau sisa makanan yang mengeras, sisa makanan yang nempel, itu namanya plak. Beda lagi namanya itu plak. Jadi misalnya jenengan, bukan jenengan orang lain, sana orang lain gitu ya, orang lain ada yang habis makan kok ada yang kayak putih-putih di gigi, kadang kok tebel gitu ya, kadang kok susah disikat, itu namanya plak. Karena dia udah berhari-hari di situ, dia udah berhari-hari di situ. Nah, plak ini ngeyel kalau misalnya dia nggak mau dibersihkan, nggak bisa dibersihkan, dia mengeras. Seiring waktu dia mengeras, rasnya seperti karang. Ya, makanya karang ini karena dia tumbuh di gigi, namanya karang gigi, gitu ya. Karang gigi ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya coklat. Dan biasanya yang perokok itu karang giginya sudah sampai hitam karena step rokoknya. Itu kalau bersihnya susah Bu, Pak. Susah dan lama, gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang namanya karang gigi atau kalkulus di gigi dengan gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi ada gusi yang tumpak, ada kalkulusnya. Nah, kemudian kalau ada kalkulus, iya, setelah semuanya masuk ya, jadi tadi sisa makanan lebih mudah masuk, dari situ sudah lebih mudah masuk gitu ya. Maka dari itu gigi dan gusi udah nggak rapet. Bisa dibayangin Pak Bu, rapet deh. Kira-kira kalau gusi, ya gusi sama gigi kan rapet, gigi itu masuk ke gusi. Nah, kalau sekarang kita sudah belajar banyak tadi, gusi sama giginya nggak rapet, yang terjadi apa Bu Pak? Selain bengkak apa?
Iya betul. Itu yang sebenarnya yang lama tuh. Nah, Pak Bu, sekarang dari tadi ya, dari yang gigi sehat sampai gigi yang ada plak, ada karang, gigi yang goyang, dan yang dibingungkan pembelajaran. Yang sehat itu ya penting. Pentingnya karena apa? Ya itu tadi. Ya kalau misalnya ngerasa gigi sakit kok gak enak buat makan, kok gak enak buat tidur, aktivitas juga ini gitu ya. Oke, seperti itu nih Pak Bu. Nanti untuk fotonya nanti bisa untuk Mbak Ida ya. Mohon nanti. Nah ini yang sering dijumpai ya, sering dijumpai gigi yang keluar, gigi yang berlubang. Ini baru ada yang gambar-gambar hitam. Kadang-kala ini sering terjadi, sebenarnya sering terjadi sekali ya. Nah nanti ini bedanya apa? Kira-kira bedanya apa ya Pak? Ini sama-sama ada hitam-hitamnya, sama-sama ada gerimpilnya. Kira-kira yang membedakan apa? Kok namanya dempet-dempet ini? Ada yang enamel, ada yang dentin. Itu ya tadi periodontitis ya, sudah dijelaskan. Secara signifikan bedanya apa? Ya. Lubangnya ya, lubangnya ya, saya gitu ya. Lubangnya ada yang kecil, ada yang lebih besar, ada yang besar sekali. Itu yang sentuhan merah itu kira-kira apa Bu Kak? Tinggal gambar yang paling kanan itu, kok di bawah akar gigi ada merah-merah lingkaran itu ngomong ya? Enggak. Nggih, ada lagi bengkak. Oke, kita kan bahas yang itu ya Bu ya. Sekarang kita bahas yang paling beratnya paling ringan dulu. Ya dari kiri ya. Ini tadi kita sempat ini ya lihat yang slide awal ya, yang lembar pertama yang enamel yang terluar. Ya sekedar informasi aja ya Bu ya Pak. Enamel itu bagian terluar. Artinya apa? Ada karies itu namanya lubang. Ada lubang di bagian terluar, ya, ada lubang di bagian terluar. Ini kalau misalnya saya diminta tambal seperti ini, Pak Bu, saya senang karena apa? Tambalnya cuma sedikit, dan insya Allah lebih mudah dan tidak lebih lama, mudah dan singkat insya Allah gitu ya. Saya suka deh kalau misalnya ada yang minta untuk ditambal dengan kasus seperti ini. Apa ini Bu yang membedakan? Ini adalah lubang di bagian terluar gigi. Bagian yang di luar gigi, terluar gigi terluar gigi. Nah, dia biasanya itu awal-awal harus ada plak tadi. Jadi selain ada tangkulus, plak itu juga bisa itu sudah sampai pulpa atau sudah sampai sarafnya, hanya bisa disebut pulpitis. Nah kalau lubang seperti ini kira-kira menjadi nanti bisa membedakan gimana Pak Bu? Ini bisa ditambah atau bukan? Soalnya sudah sampai sarafnya nih. Pasti bisa, tapi agak sulit. Agak sulit bukan berarti nggak bisa ya Pak Bu. Agak sulit bukan berarti nggak bisa. Artinya apa? Artinya perlu perlakuan khusus. Kalau yang tambal ini sama ini sekalipun juga bisa, sekali tambal bisa. Tapi kalau yang pulpitis itu belum bisa. Jadi harus diobati. Kalau nggak pakai obat, namanya kok si ini tambal gigi dimana sampai 4 kali gigi kakak nih gitu ya. Karena apa? Karena yang terkena, yang sarafnya itu terkena itu udah sampai jaringan pulpa. Makanya kita harus selamatkan dulu pulpanya atau sarafnya gitu ya. Kalau misalnya sarafnya nggak bisa dipertahankan ribut, ya harus dibersihkan gitu ya. Jadi kenapa kok lama nambahnya? Karena kita menolong ya, menolong dalam tanda kutipnya itu bertahap ya. Jadi menolong dari sarafnya dulu, nggak
itu kita menolong Gentina, setelah itu kita tambah juga beberapa kunjungan itu insya Allah tamatkan katanya. Nah terus bedanya apa itu gambar yang paling kanan pripun Bu? Kira-kira kalau periode itu apa? Nanti kita sudah bahas ya.